Kiai Haji Hasan Nuryai bin Raden Puspadirana, biasa kita para zurianya memanggil Mbah Nuryai, lahir sekitar 1700 Masehi dan wafat tahun 1785 Masehi. Eyang Nuryai mendapatkan pengajaran dan pendidikan selain dari orang tuanya. Beliau juga belajar dan mengaji ke Syekh Ja'far Shodiq dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Pertama kali menikah dengan kerabatnya yaitu Nyimas Sompok, putri Mbah Selir, Rancakalong, Desa Suci, Karangpawitan, Kabupaten Garut, yang masih merupakan keturunan dari dalam Pagerjaya Godog. Selanjutnya, setelah menikah dengan Nyimas Sompok, Mbah Nuryai menikah pula dengan istri keduanya yang bernama Nyimas Bhatia, putri Raden Jayamukair di Cimalaka, Wanaraja, Garut, yang merupakan keturunan Tumenggung Wangsanagara atau Sunan Cipacing, putra Prabu Wijaya Kusuma atau Sunan Cipancar Limbangan. Dengan Nyimas Sompok, Mbah Nuryai dikaruniai 8 orang putra, terdiri dari 7 orang laki-laki dan 1 perempuan, yaitu Kiai Haji Muhammad Kosasi, Jopong, Garut Kota, Kiai Haji Muhammad Arif, Bojong Karangpawitan, Kiai Haji Muhammad Maklum, Cipamulihan Karangpawitan, Kiai Haji Muhammad Salim, Cibangban Karangpawitan, Kiai Haji Muhammad Nur Said, Eurensono Sukawening, Kiai Haji Muhammad Musa, Dolos Jawa Timur, Kiai Haji Muhammad Arwah, Cikalimeneng Karangpawitan, Nyimas Kafia atau Nyai Tanjung Pura, Karangpawitan. Dari pernikahannya dengan Nyimas Bhatia, putra Raden Jayamukair, Cimalaka, Wanaraja, Garut, Mbah Nuryai dikaruniai 3 orang putra, 1 laki-laki dan 2 orang perempuan, yaitu Mas Kambal atau Kiai Haji Muhammad Roif dari Cimalaka, Nyimas Domah, Cimalaka, Wanaraja, Nyi Lendra atau Nyimas Almah dari Rancakolong, Karangpawitan. Nyimas Kafia, putri bungsu Mbah Nuryai dari Nyimas Sompok, tinggal dan menetap di daerah Tanjung Pura, Karangpawitan. Menurut riwayat, Nyimas Kafia menikah dengan usia muda, mendahului saudara-saudaranya dengan Eyang Ali Muhammad, putra Raden Alipudin, cicit Raden Sedakerti, keturunan Sukapura, dengan Nyimas Munah yang merupakan keturunan Timbanganten. Nyimas Kafia dan Ali Muhammad berputra 13. Era tahun 1969, halal bihalal pertama digagas dan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 1969 atau bertepatan dengan 18 Syawal 1389 di Pondok Pesantren Cibangban, Garut. Perjalanan silaturahmi dan medan dakwah para zuria Syekh Kiai Haji Hasan Nuryai yang sangat militan dalam membangun sebuah tatanan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara dilanjutkan para penerusnya serta diprakarsai oleh 11 orang kiai kasepuhan pondok pesantren tertua di Garut dan sekitarnya. Perjalanan silaturahmi awal di pondok pesantren Cibangban inilah sebagai fondasi silaturahmi terintegrasi dan lebih besar yang diprakarsai untuk mendirikan yayasan Bani Syekh Nuryai setelah 18 tahun kemudian pada tahun 1987 dengan bukti otentik akta notaris dengan penggagas para kiai sepuh. Apapun profesinya, dimanapun domisilinya, silaturahmi selalu terjaga, saling asih, asah dan asuh selamanya.
memberi arti. Berbekal ilmu dan akhlak mulia, teladan hidup ajaran leluhur kita. Bani Syekh Nur Yahyi setia dalam berjuang, melanjutkan jalan leluhur yang terang benderang. Ya Syekh Nur Yahyi siap mengabdi, kiai pesantren membina santri, menjadi pejabat amanah, pengusaha mandiri bermasyarakat dengan memberi arti. Jadi orang Islam itu, agama Islam itu adalah agama nomor 2 di dunia. Pernah satu waktu saya bekerja di Amerika, kedatangan tamu tokoh Islam Indonesia yang kita semua kenal, Nurholis Majid. Dinamika silaturahmi menjadi sebuah ciri khas para zuriyah Syekh Kiai Haji Hasan Nur Yahyi yang selalu dinyalakan oleh para zuriyahnya, para pemilik pondok-pondok pesantren di wilayah Jawa Barat, bahkan sampai dengan wilayah Jombang, Jawa Timur. Azas manfaat dari hasil perjuangan para pendiri Yayasan Syekh Bani Nur Yahyi sangat terasa hasilnya di saat masjid dan aula bangunan serta tanah yang selalu digunakan untuk dakwah, kegiatan beribadah, kegiatan para siswa pendidikan dasar menengah dan pendidikan atas, bahkan kegiatan pengajian rutin bulanan serta ngaji Ramadan selalu menjadi ikon kebersamaan yang dilaksanakan oleh para zuriyahnya. وصحبه